Horas, bagaimana kabar kita semuanya? Pasti kabar luar biasa dan selalu semangat, disemangati oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, saat ini kita mau beribadah sederhana bersama dengan Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman-Nya. Itulah ibadah kita yang sederhana saat ini dan merenungkannya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, Bapa di sorga, karena berkat-Mu, Engkau masih tetap memberikan yang terbaik buat kami, dan kami yakin sekali untuk melangkah di depan kami Tuhan, perjalanan kami akan datang, karena Tuhan senantiasa memberkati kami dengan firman. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, berkati kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 17 dan ayat 18. Roma 14 ayat 17 dan ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara mengenai makanan, pasti kita tidak habis-habisnya untuk membicarakannya, karena membicarakan makanan adalah membicarakan kebutuhan pokok. Bahkan tidak hanya itu, makanan juga terkait akan kearifan lokal, terkait kepada budaya, terkait kepada sosial dan ekonomi, dan bahkan kepada religius, kepada spiritualitas. Karena itu ada yang memang di daerah tertentu, kalau dikatakan kalau sampai terkait kepada nilai kearifan lokal, bahwa di daerah tersebut jika ada pendatang baru maka dia harus makan A. Contohnya dia harus makan siri. Kalau mungkin di daerah yang lain juga ada yang secara terkait kepada ekonomi kreatif. Kalau saat ini ya ekonomi kreatif, banyaknya makanan-makanan tersajikan dengan menu-menu, bahkan sampai dibuat program-program TV tentang makanan supaya orang tertarik akan menikmati makanan-makanan tersebut. Apalagi kalau berbicara tentang terhadap keagamaan, ada agama tertentu mengatakan bahwa bila makan A dan makan B, maka itu dikatakan najis, haram, atau mungkin tidak kudus. Ya, banyak orang mengatakan sampai seperti itu. Makanya sampai kalau terkait kepada makanan, ketika ada makanan itu telah disajikan di sebuah tempat, lalu dibawa kepada daerah ke tempat tertentu, bagi orang yang menyajikan itu tidak boleh disentuh. Tapi mungkin orang yang tidak beraliran seperti itu dia sentuh saja, menurut dia itu sah-sah saja. Makanya saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang makanan itu tidak pernah habis-habisnya. Kita akan selalu bicara tentang makanan, apalagi makanan ini adalah kebutuhan pokok. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, kalau makan mie instan tanpa nasi itu tidak makan namanya. Memang kalau kita katakan enak sekali membicarakan makanan. Mungkin kita sudah lapar kalau kita sedang membicarakan makanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan berangkat, kita akan lihat dari membicarakan makanan dari sudut nilai spiritualitas bagaimana ya. Banyak orang yang memang dalam kehidupan sehari-hari mengkultuskan makanan-makanan. Makanan A itu kultus, makanan B itu kultus. Jika dimakan seperti ini dia akan kudus, jika dimakan akan seperti ini, katanya seperti itu. Saudara-saudara, demikian juga dengan jemaat
yang dilayani oleh Paulus di kota Roma, karena pada saat itu orang-orang Roma yang menjadi Kristen, mereka telah berinteraksi dengan kehidupan budaya-budaya setempat dan bahkan agama-agama setempat. Saudara-saudara, ternyata pada saat itu ada yang memang mengatakan bahwa apabila orang-orang yang berdomisili di Roma ini, mereka tidak boleh memakan ini, makan ini, makan ini, karena terkait kepada agama asli daripada Roma tersebut. Sehingga mereka mengatakan memakan makanan hal seperti itu tidak baik, katanya seperti itu. Bahkan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi mengatakan kepada orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi yang baru Kristen, kalian itu tidak Kristen yang kudus, karena kalian masih memakan makanan yang melanggar aturan-aturan hukum Taurat, katanya seperti itu. Dan menganggap bahwa mereka tidak benar, menganggap bahwa mereka sedang tidak membawa kedamaian, sehingga mereka diklaim sebagai orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kekristenan mereka kekristenan yang tidak bagus. Saudara-saudara, ini pasti akan membuat mereka tersinggung. Ini membuat mereka menjadi lemah dalam mengimani Tuhan, karena mereka diperhadapkan dengan ajaran-ajaran tradisi keyahudian yang mengatakan jika makan A, makan B, kalau itu di hadapan Tuhan dan menurut hukum Taurat itu adalah salah, katanya seperti itu. Menurut hukum keyahudian itu salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini Paulus memberikan jawab terhadap persoalan-persoalan hal tersebut. Karena masalah makanan, orang mengatakan apakah orang layak di hadapan Tuhan, apakah orang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bicara dari segi makanan, katanya seperti itu. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, Paulus yang seperti katakan tadi, bahwa dia tidak mau mengatakan bahwa makananlah sebagai wujud nyata orang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan persoalan makanan, bukan. Paulus katakan bukan persoalan makanan orang berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan di dalam nats kita ini pada ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah ini dia pertegas. Bukan soal makanan dan minuman tentang kehidupan kerajaan surgawi atau kerajaan Allah. Tetapi yang dibicarakan dalam kerajaan surgawi adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ini kebenaran yang dimaksud di sini adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Itu yang kita bicarakan. Orang yang menerima Kristus Yesus itu akan berbicara tentang kerajaan surgawi, dan adalah kita akan berbicara tentang kelayakan orang berada di surga. Adalah tentang ketika dia mengimani Kristus Yesus sebagai kebenaran Allah. Ya, kalau menurut dunia itu bukan kebenaran, tapi itu adalah kelemahan Allah, katanya. Saudara-saudara, bahkan tentang kerajaan Allah adalah tentang damai sejahtera, tentang shalom. Artinya bahwa Allah yang datang ke dunia ini membawa kedamaian kepada orang lain, kepada manusia yang sekalipun orang tersebut belum dikatakan memberikan damai kepadanya, tetapi orang yang datang itu akan mengatakan saya berdamai denganmu. Ini luar biasa sekali. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan kita adalah orang yang menerima perdamaian dari Tuhan Allah, ya, sehingga kita memang benar-benar merasakan Tuhan telah memperdamaikan kita. Nah, sekarang orang yang diperdamaikan, orang yang menerima perdamaian dari Tuhan Allah, ya tentu dia juga harus membawa perdamaian tersebut. Sama halnya dengan sinar. Setiap benda di dunia ini pasti menerima sinar dan akan memantulkan sinar tersebut dengan warna-warna yang ada pada dirinya. Kalau pada dirinya adalah warna putih, ketika dia menerima sinar, maka warna putihnya akan memantulkannya. Itulah sebenarnya kalau dikatakan manfaat daripada sebuah sinar itu, memantulkan kembali. Menerima, warna ini menerima dan kemudian memantulkannya dengan bentuk warna yang ada di sini. Sumber utamanya adalah sinar. Bukan warna ini yang sumber utama, tetapi sinar yang sumber utama.
Sama halnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah menerima kalau dikatakan kedamaian, damai sejahtera yang dari Tuhan Allah, tentu tidak ada cara kita dan tidak ada kekuatan kita untuk tidak menyinarkan damai sejahtera Allah. Dan itu harus kita lakukan. Itulah tanda bahwa kita adalah yang menerima damai sejahtera dan kita berada dalam kerajaan Allah. Dan kemudian dikatakan lagi, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ini sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa sampai dikatakan sukacita Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu memberikan sebuah semangat. Ya, Roh Kudus itu memberikan sebuah semangat. Karena kenapa? Kalau sudah berdamai hidup kita ini, maka tidak ada yang namanya pergumulan lagi sebenarnya. Karena orang yang membuat orang dirinya tidak bersukacita adalah karena dia belum berdamai. Pertama dengan dirinya, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan lingkungannya. Karena itu saudara-saudara, buah daripada kedamaian itu yang juga dilakukan dan dikerjakan Roh Kudus adalah sukacita. Ini yang membicarakan tentang kerajaan Allah. Makanya dikatakan saudara-saudara, Paulus katakan bukan persoalan makanan, bukan persoalan minuman tentang kerajaan Allah. Ini boleh dimakan, maka kamu berkenan di hadapan Tuhan. Ini kamu bisa makan yang enak ini, maka kamu berkenan. Ketika kamu hindarin, kamu berkenan. Tidak. Tetapi ketika kita menerima kebenaran Allah, dan ketika kita menerima damai dan memantulkan kembali damai itu dengan wujud nyata sukacita, maka kita sebenarnya sudah berada dalam kerajaan Allah. Bahkan firman Tuhan dalam nats ini juga di ayat 18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Wah, ada orang yang mengatakan, saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau ingin berkenan di hadapan Tuhan, apakah Anda sudah menerima kebenaran Allah? Dan apakah Anda sudah hidup dalam damai sejahtera? Dan adakah sukacita itu pada diri kita? Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang kita lakukan dalam kehidupan ini, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan dihormati oleh manusia. Kenapa dihormati? Orang yang membawa damai itu kan orang yang senantiasa memberikan sebuah sukacita dan bahkan dibutuhkan orang lain. Dibutuhkan kehidupan orang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk hari ini mengingatkan kembali, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan damai sejahtera. Layanilah Tuhan dengan kebenarannya, dan layanilah Tuhan dengan sukacitanya. Melayani dengan sungguh, melayani dengan sungguh. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini, kami diberitahukan bahwa apabila kami berkenan di hadapan-Mu, maka kami harus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami harus melakukan damai sejahtera karena kami telah menerima damai sejahtera dari Engkau. Maka kami harus menjalankan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami harus berdamai dengan diri kami, berdamai dengan lingkungan kami, orang-orang sekitar kami, dan berdamai dengan pekerjaan kami, dan banyak lagi Tuhan. Sehingga benar-benar sukacita itu menjadi milik kami. Karena dengan sukacita tersebut, maka kami berkenan di hadapan-Mu dan dihormati oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.